bergelamparkan panji-panji Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Sejarah umat telah menuntut, oh ingatlah, iringan. Niatlah diikatkan, kitalah cendekiawan berpribadi. Susila cakap takwa kepada Tuhan, pewaris tampuk pimpinan umat nanti, Imawan dan Imawati, siswa teladan putra harapan, penyambung hidup generasi. Umat Islam 1000 zaman, pendukung cita-cita luhur, negeri indah, adil dan makmur. Ingatlah, iringan. Niatlah diikatkan, kitalah cendekiawan berpribadi. Susila cakap takwa kepada Tuhan, pewaris tampuk pimpinan umat nanti, Imawan dan Imawati, siswa teladan putra harapan, penyambung hidup generasi. Umat Islam 1000 zaman, pendukung cita-cita luhur, negeri indah, adil dan makmur. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Kulon Progo kepada Imawan Ahmad Aan Munqasim, disilahkan. Belum ada suaranya. Belum masuk. Masih belum dengar. Krungu ra kowe. Tunggu sebentar ya supaya ada kendala. Cek, bisa dengar suara saya? Ya bisa, Mas. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Oke, yang terhormat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kulon Progo yang pada kesempatan malam hari ini diwakili oleh Bapak Alif Mulyono. Kemudian yang kami hormati dari DPD IMM DIY sekaligus pembicara pada kesempatan malam hari ini Imawan Muhammad Hasnan Nahar. Kemudian para tamu undangan dari organisasi otonom di Kulon Progo,
yang kami hormati pula, serta teman-teman dari panitia yang berbahagia, ya, kami yang berbahagia luar biasa sekali. Kemudian tak lupa kepada peserta kader IMM Kulon Progo yang kami banggakan, yang kami sayangi, dan tentunya kalianlah menjadi pionir penerus pergerakan IMM di Kulon Progo. Pertama, kami memohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya dari perwakilan panitia dan perwakilan PC IMM Kulon Progo mengucapkan permohonan maaf kepada seluruh hadirin atas segala kekurangan ataupun khilafan, dan ini juga teknis, mohon maaf. Akhirnya saya juga harus pinjam di HP teman, ya. Tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya, tidak mengurangi hikmat kita pada kesempatan malam hari ini. Maka kami mohon maaf yang setulus-tulusnya atas segala kekurangan. Kemudian yang selanjutnya tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada para hadirin sekalian, ya, walaupun di malam hari ini mungkin ada yang sedang weekend dan lain sebagainya, tapi kalian semua menjadi manusia pilihan yang tetap teguh untuk belajar bersama walaupun di jarak yang berbeda-beda. Tentunya semuanya ingin mengharapkan suatu ilmu yang nantinya akan berguna dan bermanfaat bagi diri sendiri minimal dan terlebih lagi untuk masyarakat pada umumnya. Baik, para hadirin yang sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini mah kayak pengajian ya. Oke, agak formal, nggak usah terlalu formal sih sebenarnya. Jadi alhamdulillah kita hari ini, malam hari ini bisa bertatap muka walaupun melalui virtual ya, dalam rangka pembukaan sekolah pendidikan kader. Jadi terjadi keresahan di antara panitia ataupun teman-teman di IMM Kulon Progo selama pandemi ini merasa sangat kurang dalam perkaderan. Kemudian untuk DAD juga masih simpang siur, karena sebenarnya untuk perkaderan yang formal adalah Darul Arqam Dasar, barangkali nanti akan lebih dijelaskan oleh pemateri. Kemudian kami dari panitia itu mencoba untuk mengambil jalan pintas, namun yang namanya jalan pintas bukanlah jalan utama, melainkan hanya jalan alternatif. Makanya dengan sekolah pendidikan kader ini, nantinya harapannya menjadi salah satu alternatif kesempatan buat teman-teman kader IMM Kulon Progo yang akan menjadi ataupun mengisi kepengurusan di pimpinan komisariat, baik itu di pimpinan komisariat Buya Hamka, pimpinan komisariat Kiai Haji Mas Mansur juga. Alhamdulillah dari beberapa peserta banyak sekali, alhamdulillah kuota terpenuhi. Dari 3 komisariat, ya, walaupun yang satu masih belum bisa diaktifkan, tapi tetap kita jalin ukhuwah silaturahmi, yaitu dari KIP PGRI Wates. Maka dari itu kami sangat berbahagia bagi para panitia atas antusiasme. Kemudian saya harap teman-teman semuanya nanti bisa dengan dengan serius, ya, walaupun kita nanti akan banyak diskusi secara tidak terlalu formal, namun keseriusan teman-teman semuanya kami sangat mengharapkan untuk itu. Insya Allah pelaksanaan ini akan berlangsung selama kurang lebih 2 bulan dengan materi setiap seminggu 2 materi. Selebihnya akan ada semacam small group discussion dengan kelompok-kelompok yang sudah teman-teman semuanya dapatkan. Baik,
Eh, saya rasa untuk sambutan ini tidak terlalu panjang lebar. Intinya kami sangat berbahagia sekali. Semoga kebahagiaan ini juga dirasakan oleh teman-teman semuanya. Dan kepada para hadirin, tamu undangan, kami ucapkan banyak sekali terima kasih sudah menyempatkan waktu. Bahkan tadi Pak Alif Mulyono sudah jauh sebelum acara ini dimulai, sudah hadir terlebih dahulu, dan kami ucapkan banyak sekali terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari panitia. Banyak kurang kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa masturun. Fastabiqul khairat. Mungkin sebelum saya akhiri kita jargon dulu. Ya, silakan bisa diaktifkan mikrofonnya, nggak apa-apa. Ketika saya bilang IMM, silakan jawab saya, gitu ya. Oke. Sudah siap semuanya? Siap. Siap. Siap ya. Oke. IMM Jaya. Jaya. IMM Jaya. Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Ketua Umum, Pak Imawan Ahmad Ahan Mukosim ya, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yaitu sambutan dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kulon Progo yang akan diwakilkan oleh Bapak Alif Mulyono, sekaligus membuka acara sekolah pendidikan kader secara online ya. Kepada Bapak Alif Mulyono disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa didengar ya? Bisa Pak, bisa. Bisa, oke. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Imawan, Imawati yang sangat kami banggakan, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang begitu besar yang tidak mungkin kita ingkari dari Allah Subhanahu wa taala, harus selalu kita syukuri dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Yang sebelumnya kita harus meyakinkan diri kita tentang kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan bahwa seluruh nikmat yang ada pada diri kita semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur yang berikutnya adalah bagaimana kita menggunakan potensi yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk kebaikan-kebaikan. Dan insya Allah pada malam hari ini bagian dari kebaikan yang sedang kita jalani mudah-mudahan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga ditetapkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan umatnya, dan mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Kita yakin bahwa kita bisa akan termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semuanya yang kami banggakan, menjadi keresahan di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah dan menjadi perbincangan di banyak kalangan tentang perkaderan Muhammadiyah. Banyak yang mempertanyakan,
sistem perkaderan Muhammadiyah itu seperti apa? Dikarenakan hasil dari perkaderan itu sendiri kurang begitu memuaskan. Demikian adalah pandangan dari sebagian masyarakat Muhammadiyah kita. Ketika kita membandingkan antara sistem perkaderan di Muhammadiyah dengan hasil dari perkaderan di Muhammadiyah itu, maka kita akan mengetahui ternyata ada kesenjangan yang cukup besar. Ternyata dari usaha perkaderan yang dilakukan di Muhammadiyah, kalau saya menyebut di Muhammadiyah, itu tentunya termasuk di majelis, lembaga, dan organisasi otonomi di Muhammadiyah. Ternyata kesenjangan itu begitu nampak. Padahal sistem yang telah dibuat oleh para pimpinan di Persyarikatan Muhammadiyah maupun di pimpinan-pimpinan di Ortom sudah sedemikian rupa, aturannya sudah sedemikian rupa. Bahkan secara administrasi Muhammadiyah itu unggul. Namun hasil, lagi-lagi hasil dari perkaderan itu sendiri itu kurang begitu memuaskan. Saya ingin cerita sedikit. Beberapa tahun yang lalu kami mencoba membuat terobosan. Terobosan ini dilatar belakangi karena ada kesenjangan antara kebijakan di Persyarikatan Muhammadiyah dengan perkaderan yang dilakukan oleh baik Ortom maupun usaha. Kalau abal usaha itu baik di tingkat TK atau PAUD, SDMI, SMP, MTS, kemudian SMA, SMK maupun MA. Bahkan juga termasuk di perguruan tinggi. Ada kesenjangan. Sistemnya sedemikian rupa, diatur sedemikian rupa. Dan apa yang disampaikan di tingkat pimpinan, baik dari pimpinan pusat, kemudian wilayah, kemudian daerah, kemudian sampai di tingkat pimpinan cabang, itu sudah sedemikian rupa mengatur baik aturan tentang perkaderan maupun tentang kebijakan-kebijakan prinsip yang seharusnya kita sebagai warga Muhammadiyah itu melakukan hal ini. Salah satu contoh di bidang keagamaan. Di bidang keagamaan ini sudah kita ketahui bersama bahwa kita harus melakukan hal-hal prinsip di bidang keislaman kita. Akidah kita harus lurus, akhlak kita harus bagus. Kemudian ibadah kita sesuai dengan tarjih dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Bahkan di sebuah diskusi antara pimpinan daerah dengan pimpinan-pimpinan AUM di sekolah dasar maupun di taman kanak-kanak maupun di SLTP muncul pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya ini tidak muncul pertanyaan itu. Karena apa? Karena satu hal yang sangat mendasar di Muhammadiyah
ternyata dilakukan, bahkan dilakukan di organisasi yang organisasi itu menjadi kepanjangan tangan dari perkaderan di Muhammadiyah, yaitu di amal usaha di dunia pendidikan. Salah satu contoh pertanyaannya begini. Di sekolah Muhammadiyah ada yang masih mengajarkan, sebenarnya mengajarkan di sini dalam tanda petik. Karena dunia pendidikan ini biasanya acuannya adalah kurikulum, yang kurikulum itu ditetapkan tidak hanya oleh Muhammadiyah atau Majelis Dikdasmen baik di tingkat PP, wilayah maupun daerah, tetapi juga di di amal usaha. Nah, tentang TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat, yang sejak awal berdirinya Muhammadiyah itu didengung-dengungkan, bahkan ini menjadi gerakan yang luar biasa ketika itu. Ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan itu membuat gerakan Pak Alip, suaranya bisa di mic-nya Pak Alip. Ya. Ya. Pertanyaannya begini, Pak, apakah di sekolah Muhammadiyah itu kadang juga diajarkan tentang nyadran agung, tentang apa kalau budaya di kampung itu apa namanya itu? Ya, yang mirip-mirip dengan nyadran agung. Semisal itu. Nah, padahal satu hal yang menjadi kenyataan bahwa nyadran agung dan lain sebagainya itu ketika kita dalami, latar belakangnya adalah, didengar ya? Bisa dengar ya? Bisa, Pak. Ya. Latar belakangnya adalah tentang khurafat. Nah, teman-teman semuanya, ada satu contoh lagi. Gini nih. Apakah, ini pertanyaan, ini dari guru pertanyaannya. Apakah sekolah Muhammadiyah itu tidak bisa menyelenggarakan pesantren sendiri? Gitu. Yang sementara ini di sekolah-sekolah Muhammadiyah, itu menyelenggarakan pesantren itu dengan dompleng kepada negeri. Yang notabene-nya bahwa pemateri-pematerinya itu adalah pemateri yang bukan dari Muhammadiyah dan bahkan menyimpang dari ibadah-ibadah yang dituntunkan oleh Majelis Tarjih di Muhammadiyah. Nah, teman-teman semuanya, hal-hal kecil seperti ini perlu saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Agar kita tergugah. Ternyata perkaderan itu, kalau di sini IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Apa yang kita pikirkan, satu hal yang harus kita pikirkan adalah bahwa yang namanya perkaderan itu adalah proses bagaimana seseorang itu dididik,
didampingi, kemudian dikader untuk menjadi kader Muhammadiyah. Nah, teman-teman semuanya, dulu kami pernah melakukan satu hal. Karena dilatar belakangi tentang keprihatinan, ternyata kalau anak SD tidak bisa atau belum bisa membaca Quran, itu agak wajar walaupun sebenarnya ketika sudah lulus kelas 6 mestinya sudah tidak wajar lagi ketika anak SD tidak bisa membaca Quran. SLTP. Saya pernah diminta mengisi pengajian di SLTP, kemudian saya tanya di SLTP anak-anaknya itu yang ikut ada sekitar 100-an. Saya tanya, kira-kira yang tadi pagi sholat subuh itu ada berapa? Yang angkat tangan itu tidak lebih dari 10 orang sholat subuh. Siapa yang sholat 5 waktu itu full? Ternyata lebih kecil lagi. Itu di sekolah Muhammadiyah. Dulu kami juga pernah ingin membuat terobosan, tetapi ini gagal. Gagalnya karena ya belum ada kompromi atau belum ada kesepahaman antara ide yang sedang kita jalankan ini dengan guru agama maupun kepala sekolah. Kami berusaha untuk membuat mentoring di tingkat SLTA, adik-adik kita di tingkat SLTA, SMK, SLTP itu kalau hanya mata pelajaran agama itu hanya 5 jam, itu pun ya sebatas teori begitu. Semestinya tidak cukup dalam satu minggu itu hanya 5 jam pelajaran, 5 JPL. Nah, kami berusaha untuk negosiasi dengan Bapak Ibu Guru Al-Islam, Ismuba, Al-Islam, Kemuh, dan Bahasa Arab itu, dengan kita ada pendampingan ke anak-anak. Maksud kami, pendampingannya sebenarnya sederhana. Targetnya hanya anak-anak itu lulus Iqra dan mulai bisa membaca Quran. Kemudian dari sisi ibadah, mereka didampingi untuk bisa sholat versi Muhammadiyah begitu. Nah, mentoring ini kalau ini kita jalankan, ini sangat luar biasa. Tetapi ya belum berhasil begitu. Di lingkungan kita Muhammadiyah ternyata masih ada beberapa kendala. Nah, teman-teman semuanya, saya menggarisbawahi dari apa yang saya sampaikan tadi, ternyata proses perkaderan di Muhammadiyah itu masih cukup perlu banyak lagi kita usaha keras. Dan itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan dengan pelatihan, dengan pengajian, dan lain sebagainya. Maksud saya tidak hanya. Tetapi lebih jauh lagi. Kita masih butuh mujahadah lagi untuk meningkatkan proses perkaderan ini agar bisa lebih berhasil lagi. Malam ini ada yang namanya, yang teman-teman semuanya buat adalah pendidikan kader Muhammadiyah, begitu ya? Apa namanya? Sekolah Pendidikan Kader. Sekolah Pendidikan Kader. Ini sebuah terobosan bagus juga. Sekolah Pendidikan Kader di masa pandemi yang seperti ini. Kemudian teman-teman semuanya bisa menyelenggarakan walaupun mungkin secara online begitu ya. Nah, kami mengucapkan salut, selamat kepada teman-teman IMM, dan
pada kesempatan malam hari ini kami mewakili Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kulon Progo secara resmi membuka sekolah pendidikan kader yang diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kulon Progo dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka secara resmi sekolah pendidikan kader ini kami nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang bisa saya sampaikan teman-teman semuanya, sekedar untuk menggugah dan beberapa pengalaman gagal. Kami mengatakan gagal dari usaha kami, dan barangkali teman-teman semuanya nanti bisa membuat sesuatu yang lebih bagus lagi, lebih baik lagi untuk menciptakan kader-kader terbaik di lingkungan Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Alip Mulyono ya, selaku dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kulon Progo yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara SPK ini, Sekolah Pendidikan Kader. Semoga ke depan SPK ini bisa berjalan dengan lancar dan memberikan semangat bagi teman-teman peserta dari Sekolah Pendidikan Kader ini. Oke, untuk acara selanjutnya yaitu penutup di pembukaan Sekolah Pendidikan Kader. Dimohon setelah nanti penutup bagi peserta tetap stay di Zoom meeting karena nanti akan dilanjutkan dengan stadium general. Dan terima kasih kepada Ortom se-Kulon Progo, baik dari IPM Kulon Progo, Mas Fikri, dari Pemuda Muhammadiyah Mas Heri Susanto, terus dari NA, dari pimpinan komisariat ya Mbak Isna, dari PK Buya Hamka, dan juga dari PK Mas Mansur, dan IKIP PGRI Wates. Terima kasih. Marilah kita tutup pembukaan Sekolah Pendidikan Kader pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang lanjutkan untuk stadium general ya teman-teman semuanya. Nah, untuk memasuki kegiatan stadium general ini, nanti akan ada moderator, akan saya bacakan untuk CV-nya. Lahir di Magelang, 19 November 1998. Pernah sekolah di UNJ, jurusan PGSD, cita-citanya menjadi pendidik, istri solekah, dan kakak teladan. Ya. Hobinya membaca dan menulis. Organisasi yang pernah diikuti yaitu PDIPM, Hima PGSD, UNJ, jurnalis tabloid Gema Menoreh, PCIMM, advokasi FIP Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, dan prestasinya lumayan ini banyak sekali teman-teman semuanya, yaitu sebagai penerima beasiswa PPA 2 tahun berturut-turut di Universitas Negeri Yogyakarta, penerima hibah dana penelitian mahasiswa UNJ 2018, sebagai peserta Olimpiade Geografi Nasional tahun 2014. Terus pernah nulis juga ini teman-teman, kontributor antologi Mengapa Aku Muhammadiyah yang menjuarai berbagai lomba tenis meja. Nah, begitu luar biasa ya ini moderatornya. Nah, siapakah itu? Yaitu Imawati Konsa Iftinan Masruroh. Kepada Imawati Konsa Iftinan Masruroh disilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya MC yang sudah diberikan ya. Perkenankan di sini saya Honsa Iftinan Masruroh akan memandu jalannya nanti ya Stadium General yang nantinya juga akan dibersamai sosok yang sangat hebat seperti itu. Baik, tanpa menunggu waktu lama lagi,
teman-teman SPK mungkin nanti bisa mendengarkan dengan seksama ya. Masih pada semangat kan ini, tidak ngantuk? Tidak ya, oke. Langsung saja kita mulai acara inti dari Stadium General ini, yaitu acara penyampaian materi dari sosok yang sangat luar biasa. Beliau banyak berperan aktif di IMM. Beliau adalah Ketua Umum DPD IMM DIY, sekarang sekaligus dosen UAD juga. Beliau adalah Muhammad Hasnan Nahar. Kepada beliau kami persilahkan. Tapi sebelumnya ada prolog sedikit. Sebuah organisasi merupakan sangat penting memiliki kader yang tanggap dan militan. Kekuatan itu sangat penting adanya untuk dibina dan diberikan pendampingan. Oleh karena itu, berangkat dari kekhawatiran akan lenggangnya kegiatan-kegiatan silaturahmi dan kegiatan pengkaderan di Kulon Progo, PCIMM Kulon Progo berinisiatif untuk membuat kegiatan SPK atau Sekolah Pendidikan Kader 2020 yang meliputi pesertanya meliputi 3 kampus, yaitu UAD, IKIP, dan UNY. Oleh karena itu, langsung saja kepada pemateri saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang saya hormati Ayahanda Alip Mulyono selaku perwakilan dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kulon Progo. Yang saya hormati Ketua Umum PCIMM Kulon Progo, Himawan Aan, dan segenap pimpinan. Ini saya banggakan kepada seluruh peserta pada malam hari ini. Pertama, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia serta hidayah kepada kita bersama. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih semangat ya, walaupun sudah menunjukkan jam 9 ya, waktunya ya beraktivitas pribadi ya, baik itu yang sifatnya akademik, baik yang sifatnya hiburan dan lain sebagainya ya. Tetapi dari kalian memilih untuk hadir ya pada kesempatan hari ini untuk sama-sama kita sharing ya, sharing. Jadi mungkin di sini saya bukan sebagai pemateri ataupun narasumber, tapi mungkin kita lebih kepada sharing saja. Karena dalam hal ini saya lebih kepada senior ya, mungkin senior di IMM ya, tidak lebih dari itu. Karena saya mungkin lebih dahulu masuk ke IMM, maka dijadikan tempat berbagi. Jadi sebelum saya masuk kepada materi, ya, ini saya kilas balik dulu ya, bagaimana saya dulu memulai ya, menjadi kader ya, menjadi kader. Tadi sudah disinggung oleh Ayahanda Alip, gimana kader itu diposisikan sebagai orang yang kemudian diopsikan ya sebagai pengganti pimpinan ya, ganti pimpinan. Dan jika kita jika kemudian saya flashback ya, dahulu ketika saya aliyah ya, SMA di Mualimin ya, saya tidak pernah terbayangkan untuk kemudian sampai pada posisi sekarang ya, sampai kepada Dewan Pimpinan Daerah. Karena ketika saya dahulu di aliyah ya, di Mualimin, saya pun tidak dosa pribadi ya, tidak terlalu tertarik dengan ikatan pelajar Muhammadiyah pada saat itu. Yang kemudian saya pilih adalah yang menjadi kegemaran saya. Ya. Saya suka jurnalis, saya suka
suka membaca dan lain sebagainya, saya gabung ke nyambung lagi ya, terdengar ya. Wah, ini emang IndiHome parah nih, IndiHome. Suka Ya, hilang timbul ini. Ya, jadi saya dulu ketika mualimin, saya belum tertarik sama sekali dengan apa itu ortom. Ya. Kalau aliyah mungkin dikatakan belajar Muhammadiyah. Karena pada saat itu yang menjadi ketertarikan saya adalah dunia saya membaca, menulis dan lain sebagainya. Makanya saya kemudian gabung ke majalah. Mualimin dulu adalah majalah Sinar, juga ada Sobat Perpus Mualimin. Saya belum kemudian aktif di ortom Muhammadiyah. Tapi ketika saya kemudian masuk ke kampus ya, ke dunia mahasiswa, entah dari mana ya, kemudian terbersit di pikiran saya untuk berikrar. Ya. Saya berikrar untuk nanti ketika saya sudah ke kampus, pada saat itu saya di UIN Sunan Kalijaga, maka saya harus aktif di ortomnya, tingkat mahasiswa, maka Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, menariknya ya, ketika saya dahulu di UIN ya, 2012 ya, saya masuk S1 di sana. Ternyata belum terlalu sedikit gambarannya seperti ini. Ketika saya di Fakultas Usuluddin, saya ingin mencari stand ya, stand pendaftaran oprek. Saya nggak menemukan di fakultas saya. Ya. Jadi kalau teman-teman pernah main ke UIN itu kan ada dua sisi ya, ada kampus timur dan barat. Oprek IMM mana ini ya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah nggak ada standnya sama sekali, nggak ada benderanya, nggak ada posternya dan lain sebagainya ya. Sampai saya kemudian cari ke kampus, ke gedung sebelah, ke kampus barat, dan saya nemu dan saya daftar pada saat itu. Cuma saya ternyata salah menduga ya, kalau IMM itu di UIN itu hanya satu, ternyata setiap fakultas ada. Nah, kebetulan saya daftar itu adalah Fakultas Tarbiyah. Ternyata saya kemudian salah, kemudian di ya senior di Tarbiyah itu ada yang menyadari bahwa saya anak Usuluddin, kemudian saya dioper ke PK Usuluddin pada saat itu. Tidak terlalu banyak kadernya pada saat itu. Sangat itu gambaran PK saya dahulu. Nah, ketika saya sudah memutuskan ya berikrar dalam hati untuk mencari IMM dan kemudian terjun ke IMM, nah itulah yang kemudian pada saat itu kita dapat disebut sebagai seorang kader. Baik dia belum menjalani perkaderan, baik dia belum pelantikan dan lainnya, tapi ketika sudah mengikrarkan dirinya untuk aktif, untuk berpartisipasi, untuk peduli ya dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, maka pada saat itulah kita disebut sebagai seorang kader. Ya. Baik itu levelnya 1, 2, 3 itu terserah. Tapi pada saat itu kita sudah disebut dengan seorang kader. Walaupun belum melakukan perkaderan, walaupun belum melakukan pelantikan dan lain sebagainya, kita pada saat itu adalah seorang kader. Nah, maka kita sudah menemukan definisi ya, definisi dari kader. Ya, saya cobakan persamakan perspektif dulu kepada 51 orang ya tentang kader. Jadi kader itu ya adalah seorang yang memiliki ketertarikan dan memiliki komitmen ya untuk berpartisipasi aktif ya kepada suatu organisasi yang dia pilih. Ya. Dalam hal ini Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah itu kemudian kilas baliknya. Nah kalau kemudian berjalannya waktu, ya ikuti perkaderan ya. Jadi kalau di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu kan
Ada yang disebut dengan perkaderan utama, ada yang disebut dengan perkaderan pendukung. Yang perkaderan utama ada Darul Arqam Dasar, Darul Arqam Madya, dan Darul Arqam Purna. Ya. Nah, tiap jenjang ini menjadi penting ya ketika teman-teman ingin memasuki menjadi seorang struktural pimpinan ya. Jadi berbeda lagi, kader, struktural pimpinan. Nah, ketika ingin menjadi struktural pimpinan, ya, kayak tadi Imawan Aan, ya, sebagai ketua pimpinan cabang, maka kita harus memiliki memenuhi syarat-syarat yang sudah diberikan ya, oleh organisasi anggaran dasar ataupun anggaran rumah tangga. Nah, ketika tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut, maka walaupun betapa komitmennya, ya, betapa memiliki ketertarikan dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, tapi tidak memenuhi kriteria ataupun syarat untuk menjadi seorang struktural pimpinan, maka tidak bisa dipaksakan. Analoginya seperti ini, ya, ketika teman-teman di sini, ya, tentu semuanya mahasiswa ya. Ada yang tertarik masuk UGM, ada yang tertarik masuk ke UNY, ada yang tertarik masuk UAD, dan lain sebagainya. Ya, tertarik. Ketika saya tarik definisinya tadi, berarti kalian sudah kader kampus masing-masing tadi. Kalian tertarik, kalian ingin memiliki komitmen dengan kampusnya. Tapi ketika kalian ingin masuk menjadi mahasiswa, maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya. Misalkan mendaftar, registrasi, ya. Ada yang 500.000, ada yang 200.000. Yang kedua, mungkin memenuhi syarat-syarat berkas, ya, ijazah aliyah, SMA, ya, ataupun kemudian dan lain sebagainya, syarat-syarat yang berlaku. Dan yang ketiga tentu adalah ujian. Ya. Ujian ini kan menjadi hal yang lumrah untuk masuk ke kampus. Ada yang bahasa, ada yang kemudian pengetahuan dasar. Ya. Nah, ketika semua ini sudah terpenuhi, sudah dijalani, dan kemudian lulus, maka secara legalitas itu kalian sah menjadi seorang mahasiswa. Tapi ketika ada yang tidak ikut wawancara, ada yang tidak ikut ujian, tapi berkasnya lengkap, ya, tapi membayar registrasi, ya tentu tidak bisa diterima sebagai seorang mahasiswa. Nah, kenapa hal ini saya sampaikan? Ya, ketika teman-teman sekalian di sini, ya, kader ya ataupun sebelumnya sudah pernah menjadi struktural pimpinan di kaum syariat sekarang, ketika ingin melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya yang lebih tinggi, pimpinan cabang, kemudian lebih tinggi lagi DPD, lebih tinggi lagi DPP, maka penuhilah semua syarat, baik itu sifatnya administrasi, baik itu sifatnya adalah kapabilitas. Ya. Itu bisa dicicil dari sekarang. Dan itulah tujuan dari perkaderan. Tadi definisi dari kader, ya, kemudian struktural pimpinan. Nah, untuk memenuhi syarat menjadi seorang struktural pimpinan adalah adanya perkaderan, adanya pengkaderan. Ya. Nah, pengkaderan ini menjadi penting. Ya, bagaimana kader tadi, ya, yang beraneka ragam, dia memiliki latar belakang, tapi disatukan dengan ketertarikan dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, maka dengan adanya perkaderan, adanya pengkaderan, itu menyamaratakan, ya, pertama background pengetahuannya disamakan semua. Ya. Nah, yang kedua adalah menjawab pertanyaan. Ya. Tentu dari masing-masing kalian masuk Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu ada beberapa motif. Ya. Pertama karena motif penasaran. Ya. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini apa sih? Ya. Kok di UAD, kok di UNY Wates kok berkibar? Ya, saya penasaran. Ya, saya ingin mencoba tahu, mencari tahu. Itu motif yang pertama. Yang kedua, karena memang adanya tadi panggilan hati. Ya. Tadi saya katakan, saya di Mualimin saya tidak memiliki ketertarikan dengan ortom, ya, dengan organisasi pelajar. Nah, ketika saya mahasiswa, tiba-tiba saja terbersit di hati saya, saya harus aktif. Panggilan. Nah, kan dari sekian, dari 47 orang ini, tentu beraneka ragam motifnya. Ada yang penasaran, ada yang ingin mencari tahu, ada yang betul-betul panggilan hati.
Nah, perkaderan ini fungsinya adalah untuk menjawab pertanyaan itu. Ya. Kalau kemudian background-nya adalah karena penasaran, maka fungsinya perkaderan adalah untuk memberikan gambaran. Ya. Bagaimana Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu adalah organisasi gerakan mahasiswa Islam Muhammadiyah, berdiri tahun 1964, berdiri sebagai bentuk perlawanan terhadap komunisme misalkan pada saat itu, atau sebagai wadah mahasiswa ya yang terdidik untuk mewujudkan tujuan Muhammadiyah, misalkan seperti itu gambarannya. Jadi yang motivasinya adalah karena penasaran dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, maka dengan adanya perkaderan, dengan adanya pengkaderan, maka itu sebagai sebuah gambaran. Nah, satunya ketika motivasinya adalah karena panggilan hati, ya, karena ketertarikan murni, maka perkaderan, pengkaderan ditujukan untuk memberikan arahan. Ya. Kan sudah tertarik dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ya. Alangkah baiknya dengan perkaderan dan pengkaderan kita arahkan. Di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah kita bergerak di 3 bidang, kemahasiswaan, sosial, dan juga keagamaan. Ya. Ketika kita ingin aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, maka pilihlah dari ketiga jalan ini atau ambillah ketiganya. Ya, diberikan arahan. Maka tidak pada umumnya perkaderan Darul Arqam Dasar dan seterusnya ya meliputi keislaman, kemuhammadiyahan, dan ke-IMM-an, ya. Karena itu sebagai wujud pengarahan. Ya. Nah, selanjutnya, fungsi dari perkaderan atau pengkaderan itu adalah untuk menyamakan visi dan misi. Ya, ini menjadi penting. Ya. Tentu masing-masing kita ketika ingin masuk, ya, ataupun memilih untuk aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ada banyak sekali pertimbangan. Ya. Pertama, mengisi waktu luang. Ya. Mahasiswa itu kan satu-satunya manusia di dunia yang jamnya itu fleksibel, ya, untuk mahasiswanya, untuk kuliahnya fleksibel. Ada yang pagi kosong, ada yang pagi isi, ada siang kosong, ada siang isi, ada sore kosong, ada yang isi, ada yang kuliah dan lain sebagainya. Sangat fleksibel. Jadi ada yang memilih aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah karena punya banyak waktu luang, ya, maka yaudahlah, daripada waktunya habis untuk digunakan yang tidak bermanfaat, maka saya aktif di IMM. Atau juga untuk batu loncatan, ya. Ya ini mungkin semi visioner tapi semi ambisius. Ya, kalian tinggal memilahnya saja. Apakah ini visioner, apakah ini ambisius. Tapi ada orang yang seperti itu, ya. Untuk batu loncatan. Dengan saya masuk IMM, bisa jadi akan mempermudah jalan saya di akademik, ya. Akan mempermudah saya dalam pergaulan dan lain sebagainya. Nah, aneka ragam ini, ya, maksud dari masuknya orang-orang tadi masuk ke Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dengan adanya perkaderan dan pengkaderan adalah untuk menyamakan misi dan visinya. Ya. Jadi yang awalnya tadi antah berantah maksud masuk ke IMM, maka disamakan misi dan visinya. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ya, kita itu masuk IMM bukan karena untuk mencari pekerjaan. Ya. Kita itu masuk IMM bukan karena untuk mencari muka. Ya. Apa itu? Ya. Kalau kita tadi merujuk kepada 3 wilayah kita, ya kita harus menjadi eksponen mahasiswa, ya, di 6 penegasan, ya, kalau teman-teman nanti, ya, mungkin nanti akan disampaikan di lain waktu. 6 penegasan salah satunya adalah menjadi eksponen mahasiswa. Kita Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah menjadi eksponen, menjadi tauladan, ya, bukan main-main itu. Menjadi tauladan itu secara tidak langsung untuk menyempurnakan diri kita versi yang memungkinkan, possible. Misalkan saja ketika bisa mencapai IPK yang baik,
sesuai dengan kemampuan kita, maka ajarlah itu. Bisa memaksimalkan ibadah kita, maka maksimalkan. Tapi eksponen, ya, kita berusaha untuk menjadi tauladan di lingkungan kita, mahasiswa. Ya. Selain itu apalagi? Ya, tentu dalam hal keagamaan, ya, dalam hal keagamaan bukan bagaimana mengalimkan diri kita, tapi untuk memahamkan orang lain tentang ibadah. Ya. Nah, itu fungsi kedua, perkadaran dan pengkadaran, yaitu menyamakan visi dan misi. Nah, yang ketiga, fungsi dari perkadaran dan pengkadaran adalah memberikan pengetahuan dan wawasan. Ya. Nah, jadi misalkan dalam tadi ya umumnya materi Darul Arqam Dasar, Ahmadiyah dan Paripurna tidak akan lepas dari keislaman, kemuhammadiyah dan KMM-an. Ya. Ketika di DAD keislamannya ya mungkin tentang ibadah mahdohnya, ya, sholat, ya, kemudian toharoh dan lain sebagainya. Ketika naik ke Darul Arqamiyah, ya tingkat yang lebih tinggi akan di-upgrade lagi bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah keagamaan. Ya. Dan semakin meningkat di Darul Arqam Purna. Nah, yang terakhir, ya, fungsi dari perkadaran ataupun pengkadaran adalah sebagai penguatan komitmen. Ya, penguatan komitmen. Nah, penguatan komitmen ini akan beriringan dengan tujuan adanya pengkadaran itu sendiri. Misalkan seperti ini. Ketika Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ya, mungkin di Kulon Progo sudah punya 3 PK, ya, 3 PK. Ketika kita pilah satu-satu, ya, kita bedah satu-satu, kader ini secara kualitas, ya, tentu sama baiknya semua, ya, bisa mengaji, ya, pintar matematikanya, pintar pengetahuan agama, sosial dan pengetahuan alam, ya, dan umum, ya. Tapi itu tidak akan berarti, ya, kualitas seseorang itu tidak akan berarti ketika tidak diiringi dengan komitmen. Kenapa? Adanya orang pintar, adanya orang serius, adanya orang yang kemudian pintar menulis, pintar membaca, tapi dirinya, posisinya, ya, tidak fokus pada hal itu, maka dia akan tidak akan memberikan impact yang banyak. Ya. Ketika dia pintar, ya, tapi kemudian tidak komitmen dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, maka kepintarannya ya seperti sesuatu yang dinikmati oleh diri sendiri. Ya, tidak akan berdampak kepada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Mau pintar ya pintar sendiri. Lalu apa impact-nya ke Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah? Ya, ketika dia alim, ya, ketika dia adalah orang yang faqih, ya, ahli agama dan lain sebagainya, tetapi kemudian tidak memiliki komitmen kepada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ya, maka hanya mengalimkan dirinya sendiri, ya, tidak memberikan dampak kepada IMM, tidak memberikan dampak kepada lingkungan sekitarnya di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ya itu percuma saja. Maka komitmen, fungsi perkadaran dan pengkadaran untuk penguatan komitmen ini beriringan dengan pemanfaatan dari sosok kader itu sendiri. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, fungsi dari perkadaran pertama adalah menjawab pertanyaan, yang kedua adalah menyamakan visi dan misi, yang ketiga adalah memberikan pengetahuan atau wawasan, yang keempat adalah penguatan komitmen. Ya. Jadi itu mungkin saya sampaikan saja garis besarnya, biar kalian bisa ada sesuatu yang dibawa pulang. Nanti kalau kemudian saya terlalu lebar, nanti bingung juga mana yang dibawa pulang. Nah, itu secara umum, ya, materi tentang ikatan atau tentang perkadaran di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, kalau kemudian kita ambil pembelajaran, ya, dari luar itu, kita pertama bisa melihat perkadaran ini tidak hanya dilakukan di ortom ataupun di lingkungan organisasi, ya. Bahkan di dunia politik, di dunia IT, ya, itu banyak, dan itu memang diperlukan namanya perkadaran dan pengkaderan. Misalkan di politik, ya, kalian kenal AHY nggak? Kenal nggak? Kenal, ya, AHY. Tentu dalam konteks ini beliau dididik di kader
oleh SBY. Kalian kenal dengan Puan enggak? Kenal. Kenal dekat ya? Tidak. Jadi dalam konteks ini ya beliau dikader oleh Megawati. Ya, itu dalam dunia politik. Dalam dunia IT kita kenal dengan Tim Cook ya. Tim Cook apa Tim Cook ya maksudnya gimana? Ya beliau dikader oleh almarhum Steve Jobs ya dari Apple. Dan kalau kemudian kita bedah ya orang-orang penting di apapun posisinya sekarang itu tidak akan lepas dari perkaderan pimpinan sebelumnya. Ya. Kalau kita mau lucu-lucuan nih, tahu Naruto nggak kalian? Ya tahu aja nggak usah kenal ya. Tahu Naruto ya. Itu kalau kemudian kita pilah, ya kita urutkan nih silsilah bagaimana Hokage-Hokage-nya itu dari Naruto, muridnya Kakashi ya Hokage ke berapa itu? Kesekian ya. Kakashi itu adalah muridnya dari Hokage sebelumnya, Minato ya. Minato itu murid dari guru sebelumnya, siapa? Harutobi, Hokage ketiga dan seterusnya. Itu semuanya hubungan guru, ya hubungan perkaderan dan pengkaderan. Ya. Nah, yang menariknya dari perkaderan dan pengkaderan ini, ketika misalkan saya ini ya mengkader seseorang kader, saya background-nya agama, ilmu hadis, ilmu tafsir. Nah, menariknya dari perkaderan, saya tidak harus menjadikan kader saya itu ahli di Quran dan ahli di hadis. Ya. Bisa bermacam-macam outputnya. Ya. Gampangnya seperti inilah. Ya, orang tua kalian satu nih, baik yang pendidikannya pertama, menengah ataupun kuliah. Background-nya kan itu, ya. Background-nya SMP, background-nya SMA, background-nya kuliah. Tapi ketika kita melihat anak-anaknya tentu akan beraneka ragam output pilihannya. Ada yang mengambil PGSD, ada yang mengambil kemudian psikologi dan sebagainya. Ya. Inilah menariknya perkaderan dan pengkaderan. Karena apa? Perkaderan dan pengkaderan tidak menjadikan satu jenis saja, ya. Tidak menyeragamkan, ya. Karena fungsi dari perkaderan dan pengkaderan bukan menyeragamkan, ya. Artinya outputnya tidak harus menjadi A, tidak harus menjadi B, tapi bagaimana kuantitas, kapabilitas itu sama, ya. Jadi itu yang kemudian dikejar di perkaderan dan pengkaderan. Jadi ketika misalkan nanti ya dari kalian kader-kader ini dari 3 ranah gerakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, baik itu kemahasiswaan, kemasyarakatan, keagamaan, ya. Kemudian kalian tidak sanggup dari ketiganya atau bahkan keluar dari ketiganya, kalau saya pribadi tidak masalah. Tapi selama secara substansi ya kalian memiliki kepribadian Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang itu artinya adalah kepribadian Muhammadiyah, ya baik juga ibadahnya terjaga, lisannya terjaga, perbuatannya terjaga dan lain sebagainya yang baik-baik, maka itu secara perkaderan dan secara fungsi perkaderan dan pengkaderan itu sudah berjalan. Ya. Jadi tidak harus dalam 3 ranah wilayah gerakan tadi. Bisa apa saja. Karena sekarang ketika zaman ini sudah bergeser kepada hal yang jauh berbeda dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah pertama kali berdiri, ya mau tidak mau kita harus menerima perubahan ini. Ketika kita memaksakan ya mengcopy paste sama ya outputnya dengan perkaderan dahulu, baik itu 1964 dan seterusnya, maka kita akan tertinggal jauh. Ya. Baik, seperti itu. Sudah 9:30. Nanti kurang lebih kita akan tanya jawab saja. Bisa bertanya apa yang masih bingung, masih ragu, atau bahkan belum paham. Saya bebaskan saja. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, begitu tadi sharing-sharing ya yang sangat bermanfaat sekali banyak membahas mengenai fungsi perkaderan dan pengkaderan juga. Lalu mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang masih mengganjal gitu bisa diutarakan.
Silahkan. Oke. Ada tidak ini dari teman-teman? Oh ya, jika tidak ada, mungkin ini ya, tadi ada sedikit yang masih kita ingin dengarkan dari Mas Hasnan, yaitu mengenai pengkaderan yang DAD. Nah, mungkin bisa di era pandemi seperti ini ya, kita kan tahu sendiri bagaimana kendala-kendalanya. Nah, kemarin juga baru saja ada mendapatkan edaran bahwasannya ternyata DAD bisa dilaksanakan. Nah, itu pertimbangannya bagi PC yang harus dilaksanakan, atau saran-saran mungkin dari Mas Hasnan bisa bagaimana seperti itu, Mas? Ya, jadi untuk keputusan ya Darul Arqam dasar, madya dan paripurna, ya, karena kita sifatnya adalah struktural organisasi, kita mengikuti apa yang ada di atas kita. Dalam hal ini adalah Dewan Pimpinan Pusat. Ya. Kalau dari DPD IMMDIY pada saat tanwir kita pernah ya, mengusulkan beberapa poin. Ya. Pertama, kita mengusulkan salah satunya adalah perkaderan online. Yang kedua adalah kita pengunduran muktamar dan kemudian pengurangan peserta. Nah, dari poin-poin ini yang kami usulkan, beberapa diterima dengan catatan dan ada juga yang ditolak. Nah, yang ditolak ini adalah termasuk usulan tentang perkaderan online. Nah, untuk komunikasi saya ke Dewan Pimpinan Pusat, beberapa kali kami meminta untuk melakukan perkaderan online, ya, khususnya perkaderan utama, DAD, DAM, dan juga kami pernah menawarkan untuk DAP-nya online. Tapi karena memang secara pertimbangan dari instruktur ataupun DPP secara umum belum mengamini, maka DAD yang sifatnya online itu belum diperbolehkan. Ya. Artinya masih bentuk konvensional offline. Ya. Tapi pun offline ini dengan catatan, tidak terlalu menarik peserta yang banyak. Ya. Yang kedua adalah penggunaan protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah, itu pertimbangan-pertimbangannya yang disampaikan oleh DPP. Nah, kenapa kemudian dari DPD kemudian belum memberikan sebuah maklumat yang tegas untuk perkaderan online, untuk perkaderan secara umum di pandemi, karena memang kami kemudian mempersilahkan untuk pimpinan cabang dan komisariat untuk menerjemahkan maklumat yang sudah disampaikan oleh DPP. Dan dalam hal ini, salah satunya dari PCKP ini, ya, Kulon Progo, adalah alternatif dari perkaderan utama, yang itu secara substansi sebenarnya sama. Ya. Tetapi untuk syarat, masuk struktural, tetap nanti setelah misalkan dimungkinkan dilaksanakannya Darul Arqam dasar secara offline, ya, di tahun depan mungkin, ya, maka dilaksanakan dan teman-teman yang sudah berada di pimpinan komisariat tetapi belum pernah DAD sama sekali, maka wajib untuk mengikuti. Tapi untuk saat ini, ya, karena kita sifatnya adalah mendesak, maka
untuk DAD tentu kita jadikan nomor 2 untuk syarat sebagai struktural pimpinan, ya. Dan itu tentu dalam hal ini, ya kalau bahasa agamanya rukhsah, ya, sebagai keringanan. Tapi dalam hal ini kita masih merancang, ya, bidang kader ini. Karena pilihannya seperti ini. Untuk DAD online memang tidak menjadi masalah, ya, secara umum. Tapi ketika kemudian secara substansi, ya, ataupun kemudian dalam proses teknisnya itu akan banyak sekali kendala. Misalkan seperti ini saja, ya, teman-teman kan ada yang kuliah, ada yang kemudian mungkin mengajar di SMP dan SD, mungkin seperti itu. Tentu masalah teknis ini yang akan kendala utama, ya. Contohnya saja, ya, saya beberapa kali mengajar pun seringkali terkendala teknis, dan itu tidak bisa kita sanksikan, ya. Tapi ketika saya berpikir bahwa teknis itu adalah kendala, nah, ketika kendala ini sudah diketahui, sebenarnya kita bisa antisipasi. Itu tinggal bagaimana kesepakatan di atas kita saja, ya. Tapi ketika ini kita lihat ke depan, seharusnya perkaderan online ini menjadi sebuah kebutuhan, ya, karena ya Allahu alam, ya, ke depannya kita tidak bisa menebak bagaimana kondisi zaman ini. Ada yang berulang, mungkin pandemi, atau nauzubillah ada perang dunia, ya, tiba-tiba Korea Utara marah, tiba-tiba Rusia marah, kan, yang baru kan bisa saja seperti itu, ya. Itu perspektif pribadi saya, tapi saya tidak bisa memutuskannya sendiri, ya, karena pertama saya memiliki satu tingkat di atas saya, dan kedua, kalau organisasi, ya, sifatnya adalah kolektif, ya. Bukan pikiran ketua umum, tapi bagaimana ini dapat diterima oleh satu kepengurusan. Itu sih kendalanya. Tapi dengan adanya SPK, ya, SPK ini, ya, kami apresiasi dari DPD. Tentu ini menjadi jalan keluar terbaik, ya, jalan keluar terbaik. Dan ini lebih baik ada, ya, seperti ini daripada tidak ada sama sekali. Seperti itu. Ada yang lain mungkin? Ya, mungkin dari teman-teman itu tadi. Ada yang ingin menambahkan lagi pertanyaan? Belum ada. Oh ya, ini ada yang mengacungkan tangan. Ini ada Dian Sidik. Silahkan Dian Sidik bisa menghidupkan mikrofon dan juga video. Cek. Assalamualaikum Mas Hasnan dan teman-teman. Videonya bisa dihidupkan, Mas Dian. Langsung aja ya, Mas. Ini mau ada pertanyaan untuk Mas Hasnan. Perkenalkan sebelumnya ya, Mas. Saya Dian Sidik dari kader PKIMM Buya Hamka. Pertanyaannya gini, Mas. Mengenai kiat-kiat untuk menumbuhkan semangat ber-IMM pada saat pandemi itu seperti apa, Mas? Kadang itu kan pada posisi dan kondisi saat ini tuh kadang jenuh, apa-apa harus online, belum lagi kota yang makin boros, terus kadang juga bingung menempatkan dan memposisikan diri itu seperti apa, Mas? Nah, itu mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Dian. Jadi sebenarnya masalah semangat, ya,
kebosanan itu tidak hanya dirasakan oleh Dian ya sebagai seorang kader ya, bahkan mungkin ya tingkatan yang di atas kita, baik itu cabang, ya tidak usah ngomong IMM lah, di luar IMM lah, baik itu dosen, baik itu apa namanya ya pengusaha dan lain sebagainya, tentu akan bosan dan itu akan sangat terpengaruh ya secara psikisnya ya. Bagaimana nanti semangat bergerak ini, ya, semangat beraktivitas ini akan naik turun ya. Tidak hanya semangat beraktivitas ya, bisa saya katakan semangat hidupnya mungkin ya. Bangun tidur, wah mau ngapain ini? Buka laptop ya, ada kelas online, buka laptop. Kemudian tugas, online lagi tugasnya. Ya. Ngerjakan makalah online lagi sumbernya. Ya. Kalau kemudian bagaimana kiat-kiatnya? Kalau saya pribadi ini ya, saya setiap sore, saya keliling, saya kan tinggal di Jalan Kaliurang ya, di Sleman ya. Masih cukup banyak sawah ya. Saya setiap sore itu saya keliling dengan anak istri saya. Ya, lihat-lihat sawah itu, lihat-lihat sawah orang itu. Saya keliling setiap sore, ya. Baik itu memberikan secara langsung, ya, atau enggak perubahan kepada saya lakukan rutinitas ini untuk ya menyelingi kegiatan yang itu membosankan, depan laptop, ya, depan HP, depan laptop, depan HP, ya. Jadi mungkin pilihlah kegiatan yang itu menyelingi ya di luar rutinitas. Ya. Kalau rutinitasnya di depan laptop, maka carilah kegiatan lain yang di luar itu, di luar online. Lalu kaitannya dengan semangat melakukan kegiatan IMM, kalau saya pribadi ya, memang saya kemudian cari tetap tidak bisa jauh ya dari online ya. Karena selama ini memang DPD MMDY ya masih menggunakan media online karena mau tidak mau kita tidak bisa menimbulkan resiko ya. Jadi ketika sebelum salah satu anggota DPD itu positif COVID, kita masih beberapa kali kegiatan tatap muka, masih offline beberapa kali. Ya. Nah, ketika salah satu teman kami ada yang COVID, dan kemudian secara pribadi saya ada kenalan saya kemudian meninggal karena COVID, saya tidak bisa main-main lagi dengan COVID ini, karena memang sudah serius. Ya. Dan itu adalah nyawa. Bahkan tadi hari ini saja ya ada yang kenalan saya, ya, itu keluarganya meninggal karena COVID. Jadi berpikirnya seperti ini, lebih baik kita ya, mengorbankan kegiatan kita dan kemudian menjadi bosan karena online, itu lebih baik daripada kemudian kita meresikokan nyawa orang ya, yang itu tidak akan bisa kita kembalikan. Nah, itu hanya Allah yang memiliki hak. Tapi ketika kita bisa meminimalisir, ya kalau dalam bahasa fikih itu kan ada satu zaro'eh. Ya. Kita bisa mencegah ya, sesuatu hal yang itu beresiko, baik itu apa ya, memberikan madarat yang banyak, kita bisa mencegahnya dengan satu zaro'eh. Nah, salah satunya online ini, kegiatan online ini adalah satu zaro'eh, bagaimana kita bisa meminimalisir orang terkena positif corona. Ya. Itu baik ya. Kalau bosan ini kan sifatnya relatif. Ya. Tapi ketika sudah positif dan meninggal, itu bukan relatif lagi, itu pasti meninggal. Ya, bukan relatif lagi. Kalau bosan ini kan kita bisa antisipasi. Bisa kita selingi nonton drakor, kita selingi main game, main PS, ya baca buku, dan lain sebagainya. Itu relatif dan bisa diantisipasi. Tetapi ketika sudah positif corona, ya tidak relatif lagi, itu pasti. Ya, pasti tersiksa minimal seperti itu. Ya. Saya aja tidak corona saja, saya punya asma. Saya tahu rasanya asma. Tidur tidak bisa kalau berbaring. Saya tidurnya kalau sudah asma, saya duduk tidurnya. Ya. Jadi kalau sudah kambuh asmanya, saya tidurnya duduk. Ya. Jadi saya kalau kemudian dulu di pondok, setelah sholat jamaah, kemudian saya duduk di belakang terus tidur, ya itu bukan keahlian saya, itu
karena kebiasaan saya terbiasa karena asma itu. Jadi seperti itu, Dian. Kita bisa antisipasi kebosanan-kebosanan ini dengan selingan-selingan yang itu tentunya sifatnya subjektif dari kita, ya. Tapi kebosanan ini menjadi sebuah nilai baik karena kita memilih saddu zaraeh, ya, daripada kita mengorbankan, meresikokan nyawa orang yang itu dalam hal ini bukan kita manusia yang berkehendak, tapi Tuhan yang berkehendak. Jadi seperti itu. Jadi tidak hanya Dian Sidik yang selaku kader ataupun PK di Komisariat, ya kami di DPD pun kadangkala memiliki kementokan ide untuk bagaimana sih mengaktifkan DPD, bagaimana sih mengaktifkan IMM di DIY. Ya. Dan itu sangat manusiawi. Ya. Kita akui itu sangat manusiawi. Ya. Nah, kemudian saya lupa tadi, menyangkut tadi yang pertanyaan pertama ya, tentang Darul Arqam Dasar online ya. Kemarin itu saya pernah berkonsultasi dengan MPK-nya PP dan juga MPK-nya PW, MWMDY, ya. Ternyata beberapa ayahanda itu sudah pernah mengusulkan untuk BA online ya, Baitul Arqam online ya, karena tingkatan Muhammadiyah BA online. Tapi ternyata di jajaran MPK pimpinan wilayah ataupun pimpinan pusat tentu ternyata tidak sepakat juga dengan model online ini. Ya, artinya ya saya sampaikan seperti ini. Artinya setiap jenjang, setiap pimpinan itu tentu ada sesuatu yang sifatnya ya tidak bisa seakhlak ya. Artinya kalau kita ingin online nih, tapi kalau kemudian tidak diamini dan tidak kemudian difakatkan bersama, ya tidak bisa dilaksanakan. Ya. Dan itu tidak hanya terjadi di Ortom. Ya. Yang kemudian saya sedikit senang ya, sedikit apresiasi adalah ketika Ikatan Pelajar Muhammadiyah ya, tingkat pimpinan pusat itu berani melaksanakan Taruna Melati ya, Taruna Melati utama online, full online, saya tanya full online, kemudian juga apa istilahnya, muktamar hybrid ya, kalau tidak salah, itu juga semi online. Nah, dan itulah yang kemudian saya juga sedikit iri bagaimana Ikatan Pelajar Muhammadiyah dapat memberikan terobosan ya dalam hal ini di perkaliran di pandemi. Seperti itu untuk gambaran. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih sudah tadi banyak sekali ya hal yang kita dapatkan, wawasan yang luar biasa bermanfaat. Mungkin dari teman-teman ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke. Jika tidak ada, saya ada. Devi. Oh ya, ini saya menambahkan sedikit ya. Saya sering lupa ingat ini. Salah satu kekurangan forum online ya, baik itu perkaderan, baik itu diskusi, itu tidak adanya interaksi manusia. Interaksi manusia itu ya kita bayangkan saja ya. Ini saya ketemu dengan siapa? Honsah ya, Honsah. Yeah. Ingin ketemunya ya hanya wajah bergerak-gerak saja ini. Kan sama saja ini seperti ya video pada umumnya kan, tidak bisa tidak merasa berbicara dengan manusia ya. Kalau bahasanya nggak ada bondingnya ya, dengan Dian Sidik, dengan Galantri, dengan Milawati dan kalian semua ini ya, saya hanya berinteraksi seperti ini saja ya, rasanya hambar ini ya. Jadi yang sebenarnya lebih bosan itu bukan peserta tapi pembicara ya, karena saya kalau jadi pembicara itu saya biasanya keliling ya. Kalau forum letter U itu saya sukanya keliling, tanya satu-satu ya dan sebagainya. Jadi saya ketemunya layar doang ini. Dan ini kan tidak hanya sekali ini saja. Saya ngajar itu ya seminggu itu ya 5 hari mungkin yang mengajarnya ya. Ya ketemunya layar. Ya, kalau nggak layar laptop, layar handphone. Tapi lebih baik bosan, lebih baik seperti ini ya,
daripada meresipkan nyawa. Itu saja sih, cara merubah pola pikir lah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oh ya, tadi ada satu pertanyaan lagi dari Devi Erlistiana. Silahkan Devi untuk menghidupkan mikrofon dan juga video mungkin jika berkenan. Ya, baik. Sebelumnya, perkenalkan. Nama saya Devi Erlistiana dari TKIMM Buya Hamka. Izin bertanya ya Pak Hasnanahat. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya salah satu fungsi perkaderan adalah memberikan wawasan dan pengetahuan. Nah, salah satu sumber pengetahuan dan wawasan kan dari membaca. Nah, izin bertanya bagaimana cara agar kita itu bisa termotivasi untuk selalu rajin membaca dan menargetkan setiap hari itu bisa membaca seperti itu. Oke. Saya itu sering ditanya seperti ini yang barusan ini. Tapi saya jawabannya pasti akan selalu sama, ya. Sesuatu hal itu menjadi ringan untuk dilakukan, ya menjadi kenikmatan ya ketika dilakukan, yaitu ketika ada keinginan, kemudian itu menjadi sebuah kebutuhan, keinginan dan kebutuhan. Misalkan seperti ini, ya. Ketika saya dulu sebelum masa-masa tugas akhir, baik itu skripsi, baik itu tesis, ya, saya membaca buku itu sesuai dengan keinginan saya saja. Ya. Keinginan itu kan sangat relatif ya. Ingin baca itu relatif. Bisa ketika waktu luang, ya. Bisa ketika moodnya baik, bisa ketika suasananya dingin, ya. Ketika longgar dan lain sebagainya. Yang bagaimana keinginan ini bisa muncul. Nah, tapi kita perlu sadari juga, ya, dan khususnya ketika saya mengerjakan TA, ya, tugas akhir, membaca buku ini menjadi kebutuhan. Ya. Ketika saya tidak membaca buku, tugas akhir saya, ya, kita mau dari mana sumber data kita selain buku? Selain membaca, kita bagaimana mendapatkan data kita? Ya. Jadi selain kita membutuhkan keinginan, kita juga membutuhkan atau menciptakan suatu kondisi kita membutuhkan untuk membaca. Nah, makanya ketika posisi kalian sebagai mahasiswa, ini adalah lingkungan yang tepat untuk kalian dipaksa, ya, atau kalian mempunyai kesempatan untuk membaca itu sebagai sebuah kebutuhan, bukan hanya keinginan saja. Ya. Saya katakan tadi, kalau keinginan, saya nunggu mood, ya, nunggu cuaca yang dingin, nunggu longgar, ya, dan lain sebagainya. Tapi ketika saya kemudian ciptakan kondisi untuk menjadi sebuah kebutuhan, mau tidak mau saya akan membaca. Nah, menciptakan membaca buku ini sebagai sebuah kebutuhan bisa beraneka ragam. Pertama, kita memasuki dunia yang menjadikan membaca itu sebagai sebuah kebutuhan. Pertama tadi kalian mahasiswa. Itu sudah kalian sudah seharusnya kalian normal memiliki kebutuhan untuk membaca. Yang kedua, ketika kalian memiliki mungkin tantangan ya, mungkin challenge untuk diri sendiri bagaimana bisa menulis apapun itu bentuknya, baik itu esai, baik itu sebuah note, ya. Saya tuh di HP saya ini nggak kelihatan ya kamera mana ya, wah nggak kelihatan, putih semua. Jadi di HP saya itu ada beberapa note yang itu sifatnya random saja, ya, tentang yang kemarin ini ribut-ribut tentang kepulangan HR ya, HR. Ada saya kemudian nulis hanya note saja, ya, tentang artis yang menjual sesuatu itu, ya. Saya kemudian tulis juga, tapi itu hanya di note saya saja. Tapi itu
yang menjadikan saya men-challenge-kan diri saya untuk membaca, ya, untuk menuliskan, maka keinginan tadi bisa disertai menjadi kebutuhan. Tema-tema tadi yang sifatnya umum tadi, ya kalau di buku ya bukan buku yang akademisi ya, mungkin buku-buku yang ya semi-semi gosip ya mungkin ya. Tapi apapun itu, ya, kan bacaan itu kan tidak harus yang ilmiah ya. Kita bisa memiliki alternatif bacaan, baik itu sifatnya adalah fiksi, baik itu sifat akademisi dan lain sebagainya. Tapi jawaban saya untuk yang bertanya tadi, bagaimana menumbuhkan ya kebiasaan untuk membaca. Ya, pertama kita tumbuhkan keinginan, yang kedua adalah ciptakan kondisi agar kita memiliki kebutuhan untuk membaca. Seperti itu. Jadi semi-semi dipaksa lah. Ya. Kalau mungkin teman-teman di sini yang kenal penulis ya, mereka awalnya selain mereka senang membaca, pada waktunya mereka akan terpaksa harus untuk membaca. Ya. Pertama, karena pekerjaan mereka adalah penulis. Penulis itu tidak memiliki bahan ketika dia tidak membaca. Ya, kalau kalian pernah baca salah satu statusnya Terelia, salah satu penulis yang produktif, ya beliau mengatakan itu ketika seseorang ingin berkeinginan ya bermimpi untuk menjadi seorang penulis, tapi dia malas membaca, yaitu omong kosong. Jadi seperti itu. Oke, cukup. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas penjelasannya tadi. Di sini saya akan membacakan rangkuman dari apa yang telah kita lalui tadi mengenai yang pertama ada fungsi dari tujuan pengkaderan dan perkaderan, yaitu pertama menyamakan visi misi, lalu menjawab pertanyaan-pertanyaan, juga memberikan pengetahuan dan wawasan, selain itu juga penguatan komitmen. Nah, untuk pertanyaan yang pertama mengenai DAD tadi, bahwasanya bisa menjabarkan dari yang telah kemarin diinformasikan, juga mengapresiasi bahwasanya ada SPK secara online ini atau sekolah pendidikan kader sebagai alternatif. Lalu juga ada pertanyaan kedua mengenai kiat-kiat menumbuhkan semangat, yaitu dengan mencari aktivitas-aktivitas lain alternatif yang tidak sama dengan rutinitas. Lalu ada juga pertanyaan yang terakhir dari Devi, bagaimana menumbuhkan motivasi membaca. Yang pertama, kita harus berkeinginan, lalu juga berkebutuhan dan enjoy akan hal tersebut, dan juga bisa untuk menuliskan hal-hal kecil yang kita anggap penting ya, atau membuat note random seperti tadi. Mungkin itu saja dari moderator. Dikarenakan waktu yang sudah lumayan larut malam ya, ini memasuki pukul 10, saya sebagai moderator mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam membawakan acara Stadium General pada malam hari ini. Mungkin dari saya itu saja. Apabila banyak kekurangan saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Master of Ceremony MC Mas Arif Rahman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sebelum teman-teman semuanya live, ini mungkin bisa foto dulu ya. Bisa dihidupkan semua kameranya, teman-teman semuanya. Yuk teman-teman, bisa dihidupkan semuanya kameranya. Endang Yulianti, Aat, Tata, Hanifah, Rahmat Sukrianto, Tita Niar, baik, sudah siap? 1, 2, 3. Halaman selanjutnya, halaman 2. 1,
2, 3. Baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Mas Hasnan Nahar. Dan terima kasih semuanya ya teman-teman. Saya informasikan untuk besok siap jam 9 ya untuk materi selanjutnya. Materi pertama maksudnya. Insya Allah akan diisi sama Pak Hatib Rahmawan ya. Dan juga besok untuk jam 1. Teman-teman yang lain adakah yang mau disampaikan dari panitia? Cukup? Ya udah. Mari kita tutup lagi dengan membaca hamdalah bersama teman-teman. Alhamdulillahirobbilalamin. Alamin. Terima kasih teman-teman. Tetap semangat untuk besok. Istirahat dengan cukup ya. Jaga kesehatan semuanya. YMM. Jaya. YMM. Jaya. Jaya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau meeting.